Baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana cara menimbang suatu sampel atau suatu produk. Kita bisa menggunakan timbangan Uhaus seperti ini. Ini timbangan yang analog ya. Kemudian bisa juga di belakang ini kita juga pakai timbangan. Nanti kita akan bahas masing-masing ada kelebihan kekurangannya gimana. Kemudian selain itu bisa juga menggunakan analytical balance yang digital ya. Yang pertama perlu kita perhatikan sebelum menimbang adalah berapa berat sampel yang akan kita timbang. Estimasinya berapa? Ya, kalau misalkan sampai sangat kecil, kita harus menggunakan analytical balance yang punya ketelitian lebih kecil. Yang ini adalah sampai 0,01 gram ketelitiannya, yang di belakang ini 0,1 gram, yang digital ini 0,01 gram juga. Kemudian analytical balance yang ini itu sampai 0,001 gram. Pertama itu. Yang kedua, kapasitas timbangan berapa itu perlu dibaca. Ada yang sampai 300 gram, ada yang hanya sampai 5 gram, ada yang sampai 300 gram. Kalau analytical balance yang maksimal 300 gram seperti ini Anda gunakan untuk menimbang lebih dari 300 gram, itu langsung error ya, langsung rusak. Nah, yang ketiga itu bukan hanya berat sampel tapi termasuk berat wadahnya ya. Kalau berat sampelnya 300 gram misalnya, berarti kan sesuai nih kapasitasnya, tetapi kadang-kadang lupa wadah yang digunakan untuk menimbang itu berapa gram. Itu sering sekali mahasiswa lupa, jadi itu perlu diperhatikan. 300 gram ini adalah total termasuk wadahnya. Misalkan kita menggunakan beaker glass untuk menimbang atau menggunakan botol sampel misalnya. Nah, botol sampel itu masanya sudah 100 gram, sampel kita 300 gram, berarti kan totalnya 400 gram, maka tidak boleh menggunakan analytical balance yang ini ya. Anda bisa, kalau bisa menimbang dengan 2 kali, atau bisa menggunakan dengan analytical balance yang punya kapasitas lebih dari 300 gram. Itu penting ya. Yang keempat itu adalah posisi analytical balance ya. Nanti kita akan lihat lebih detail, yaitu ini harus dibalancekan dulu. Ini seperti ini, itu tidak balance, belum bisa digunakan. Seperti ini juga. Kemudian kalau yang analytical balance yang digital itu posisinya harus diset dalam posisi datar. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat menggunakan analytical balance digital. Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana cara menimbang dengan menggunakan analytical balance Uhaus. Ini kapasitasnya 311 gram, berarti kita tidak boleh menimbang sampel dan wadahnya lebih dari 311 gram. Oke, yang perlu kita kerjakan yang pertama adalah kita cek kebersihannya dulu ya. Kita lihat ini kebersihannya seperti ini ya. Kita bersihkan dulu pakai serbet atau bisa pakai kuas ya. Kita bersihkan, bisa juga pakai kertas tisu juga boleh. Kemudian kita cek lagi di sini bersih ya, kita bersihkan. Oke, yang pertama itu sebelum dan setelah menimbang harus bersih. Yang kedua, ini ada bagian lengan ya. Ini semua dalam posisi 0, bandulnya dalam posisi 0 pada lengan timbangan ini. Kemudian kita pastikan di sini bagian pointer atau penunjuk timbangan ini harus dalam posisi segaris seperti ini ya, seperti ini.
Kalau tidak dalam posisi segaris berarti perlu kita adjust, perlu kita setimbangkan, perlu kita atur, yaitu dengan cara memutar knob di belakang ini, di samping ini ya, maju atau mundur. Ini kalau ini ke bawah berarti terlalu berat ke lengannya. Ini harus dalam posisi 0, posisinya harus seperti ini ya, seperti ini. Maka ini kita putar ke belakang knobnya seperti ini. Kemudian kita lepaskan, masih belum, maka kita putar lagi ke belakang, kita lepaskan lagi, masih belum. Sampai posisinya betul-betul datar, betul-betul setimbang. Ini belum setimbang. Oke, pas sekali ya, garis lurus. Nah, selanjutnya yang kedua, ini yang kedua itu sudah kita pastikan setimbang. Yang ketiga adalah timbanglah wadah atau alas dari bahan yang akan kita timbang sebelumnya. Ya, kita cek, bisa misalkan menggunakan gelas arloji, tapi kalau gelas arloji sebesar ini kan tidak masuk, maka kita tidak bisa menggunakan gelas arloji ini. Kita bisa menggunakan gelas arloji ini. Kita timbang dulu, kita letakkan di sini. Ya, oke. Kemudian kita atur dengan, kita perkirakan gelas arloji itu kan beratnya tidak terlalu berat, hanya sekitar 20 gram. Maka yang kita geser bukan anak timbangan atau bandul yang 100 ini, karena ini pasti akan terlalu berat ya. Kita geser yang 20, yang 10, yang maksimal 100 ini ya. Jadi ini kita geser 10 gram dulu ya, kita geser, kita angkat, kemudian kita geser. Ini masih posisinya seperti ini, berarti masih terlalu berat gelas arlojinya. Berarti kita geser lagi, misalnya seperti ini, sampai posisi knock ya. Jadi posisinya nggak bisa digeser sampai klek gitu. Nah, posisinya sekarang masih posisi lebih berat, masih lebih berat pada posisi 20. Tadi masih berat gelas arlojinya, kita geser ke angka 30. Sekarang lebih berat bandulnya, maka kita mundurkan di 20. Kemudian kita geser di gram bandul yang maksimalnya 10 gram. Jadi ini tambahnya satu-satu, ini kita tambah 1, masih ya, belum. Kemudian mungkin 3, belum juga, kita tambah misalnya 4. Oke, masih berat ya, kita tambahkan ke 5, sampai 5, 20, sampai bunyi klek ya. Nah 25 terlalu berat, berarti 24. Selanjutnya kita geser anak timbangan yang 1 gram, ini sampai 0,01 gram ya. Jadi ini kita geser sampai di, misalnya di sini kita sentil-sentil aja. Oke, ini sudah bergerak. Berarti ini sekitar 24,4 ya, tapi masih belum tepat, kita tambah sedikit. Kita geser lagi di sini. Belum, kita geser.
masih kurang. Biji-biji. Oke, ini tepat sekali, berarti angkanya menunjukkan 20 tambah 4 berarti 24 gram. Kemudian ini 0,5 berarti 24,5 ya. Terus masih ditambah lagi 0,05 berarti kita catat 24,55 gram. Berat gelas arloji kita catat 24,55 gram. Selanjutnya ya, kita bisa menimbang sampel seberat, misalnya contohnya saya akan menimbang 1,15 gram, maka kita tambahkan dari 24,55 gram tadi kita tambahi 1,15 gram, maka akan diperoleh 25,70 gram. Oke, maka kita geser menjadi 25,70 gram setelah kita tambah dengan 1,15 gram ya, berarti 27 kita geser ini menjadi ke angka 7 dari 4 ke 25. Selanjutnya dari 4 kita geser ke 1 gram aja, berarti ke angka 5. Kemudian ini bandul yang atau anak timbangan yang 0,1 gram ini kita geser ke 0,7 tepat di sini. Oke ya. Selanjutnya kita bisa mengambil sampel, misalnya di sini adalah sodium sulfat dengan menggunakan spatula atau bisa dengan sendok sungu. Oke, kita tunggu sebentar. Kelebihan sedikit ya kita kurangi saja. Oke, jadi sekarang kita sudah mendapatkan bahan yang kita timbang itu sebanyak 1,15 gram. Nah, teman-teman bisa menggunakan alas sampel ini itu dengan bahan yang berbeda tergantung ketersediaan di lab ya. Bisa menggunakan kertas timbang, bisa menggunakan gelas arloji seperti ini, bisa menggunakan kertas minyak atau kertas timbang itu ya. Kemudian bisa menggunakan botol timbang untuk bahan-bahan yang higroskopis. Kemudian bisa juga dengan menggunakan weighing boot ya, contohnya seperti ini yang terbuat dari bahan polistiren atau polipropilin. Nah, langkah selanjutnya kita harus menjaga kebersihan. Nah, sebelum kita bersihkan ini posisi bandul atau anak timbangan semua kita kembalikan pada posisi 0. Oke ya. Itu langkah yang berikutnya. Selanjutnya kita bersihkan kembali, walaupun tidak ada bahan yang tercecer, itu tetap kita harus
bersihkan, apalagi kalau ada yang tercecer. Bisa kita bersihkan dengan serbet, bisa dengan kuas ya, seperti ini. Kemudian kita kembalikan pada posisi semula dalam kondisi anak timbangan dalam posisi 0, kemudian timbangan dalam kondisi bersih. Kita berikutnya akan melakukan penimbangan dengan analytical balance yang lain ya, triple beam balance. Ini kapasitasnya 2610 gram. Jadi di sini ada 3 lengan, maksimal di sini 500, kemudian 100, kemudian 10 gram. Jadi totalnya ini adalah 610. Kalau mau lebih dari 610 berarti nanti kita perlu menambah anak timbangan di bagian depan di sini sama di sini ya. Kemudian caranya masih sama dengan sebelumnya. Yang pertama kita harus membersihkan dulu. Ini kita bersihkan semua ya, termasuk di bagian disk atau pan ini kita bersihkan. Yang kedua, kemudian yang kedua itu kita balancekan atau kita setimbangkan posisi timbangan ini terlihat di bagian penunjuk itu sudah segaris atau pointer ya, ini sudah segaris, berarti ini sudah balance karena tadi sudah saya adjust ya. Yang berikutnya kita menimbang, oh ya, untuk jika belum setimbang maka kita perlu mengadjust. Ini tombol untuk mengadjust ada di sini, atau untuk mengatur menyeimbangkan itu ada di sini, knopnya atau tombolnya di sini ya, diputar ke belakang atau ke depan tergantung keperluan. Oke, ini kita sudah bisa menggunakan karena ini sudah segaris. Selanjutnya berikutnya yang ketiga adalah kita menimbang alas sampelnya. Nah, kita masih menggunakan gelas arloji yang besar karena kita akan menimbang dengan berat sampel yang cukup banyak, maka kita menggunakan gelas arloji yang besar ya. Kita timbang di sini kira-kira sekian 80 ya, belum turun. Kalau kita kasihkan ke 90 sudah turun, berarti bandulnya sudah berlebih, maka kita kasih ke angka 80 saja. Kemudian kita geser ke anak timbangan yang menunjukkan satu skala itu 1 gram, maksimalnya ada 10 gram. Kita taruh di sini 6 belum, maka kita geser lagi ke 6,5 kira-kira. Kita tunggu sampai setimbang. Baik, kita catat berat gelas arloji adalah 86,7. Ya, nah ini ketelitian dari alat ini itu adalah 0,1 gram ya. Yang sebelumnya adalah 0,01 gram. Baik, kemudian kita akan menimbang sampel, misalnya kita timbang norit ya, seberat 42,6 gram. Kita catat, kita tulis dulu tadi 86,7 gram ditambah 42,6 gram, maka hasilnya adalah 129,3 gram ya, 129,3 gram. Maka kita geser anak timbangannya 129, maka anak timbangan yang maksimal 200 maksimal 100 ini kita geser ke angka 20. Kemudian yang satu skala itu 100 gram kita geser ke angka 100 sampai nggak bisa digeser ya, ini artinya pas gitu ya, ada knocknya. Kemudian skala anak timbangan yang ini kita geser ke angka 29, kemudian lebihnya 3 strip, berarti kita geser sampai di sini.
3 strip itu di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ambil noritnya dengan menggunakan sendok sungu. Misalnya seperti ini, kita dekatkan supaya tidak tumpah-tumpah. Oke, lengannya sudah bergerak, itu artinya menunjukkan bahwa beratnya sudah hampir setara dengan bandulnya ya. Kelihatannya masih berat sampelnya sedikit, kita bisa kurangkan dengan menggunakan sendok sungu di bagian yang kecil ini, karena perlu dikurangkan sedikit saja. Kita tunggu. Oke, karena penunjuk atau pointer ini sudah menunjukkan segaris, berarti kita sudah mendapatkan sampel, sudah mendapatkan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum atau untuk penelitian, yaitu norit ini seberat 42,6 gram ya. Kemudian kita ambil pelan-pelan. Perhatikan lagi, langkah berikutnya adalah mengembalikan anak timbangan ke posisi 0. Semuanya ke posisi 0. Berikutnya kita bersihkan timbangannya. Ini kita pegang bagian sini, kemudian kita bersihkan pelan-pelan dengan memutar seperti ini, dengan menggunakan serbet atau pakai tisu atau pakai apa namanya ini, kuas ya, gitu. Nah, selanjutnya ini kita bersihkan juga supaya timbangannya bisa lebih awet untuk digunakan.